Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Di video kali ini Bang Sandi akan kembali sharing atau berbagi kepada teman-teman semuanya. Oh, rasanya agak lama juga ya Bang Sandi tidak bikin video yang serius. Kemarin cuman sempet live, terus bikin story-story gak jelas gitu ya. Karena memang satu minggu ini Bang Sandi lagi sibuk-sibuknya bikin studio baru. Sebenarnya ini bukan studio baru sih, ini adalah kalau dulu teman-teman masih ingat di video-video lama saya, mulai dari saya masih bujangan, terus saya awal-awal nikah gitu kan, saya masih tinggal ikut orang tua, dan di depan rumah orang tua itu kan ada kayak warung kayak gitu ya, bisa dibilang ruko kecil-kecilan lah dari kayu yang Bang Sandi bangun waktu itu. Inilah dia, sekarang Bang Sandi bikin ini jadi studio khusus untuk studio YouTube, dan studio apa aja lah, bisa dijadikan tempat buat merenung, cari inspirasi gitu, karena di toko ya, kebetulan di toko saat ini sudah sempit banget ya, jadi tidak ada tempat lagi untuk Bang Sandi pribadi untuk bikin video di situ. Backgroundnya serba salah, di sana jualan semua, terus anak Bang Sandi juga yang masih kecil yang suka ngeganggu ketika Bang Sandi bikin video gitu loh. Oh iya, di samping ini banyak banget produk-produk networking ya, ada tenda, ada Inforce. Ini adalah project CCTV ya, project CCTV untuk salah satu klien Bang Sandi yang ada di lokalan sini. Tapi ini di video berikutnya ya, Bang Sandi akan bikin. Di video saat ini, Bang Sandi akan ngebahas, ada pertanyaan dari viewers Bang Sandi TV, terima kasih ya. Namanya Mas Tri, ini pertanyaannya seperti ini. Bang, kasih tahulah topologi sistem wireless jika klien ada 5 dengan satu access point satu arah. Oke. Di sini Bang Sandi akan menjelaskan nanti dengan papan tulis ya, atau whiteboard. Cuman kalau saya ini nggak pandai ngegambar, nggak pandai ngelukis, jadi gambarannya itu cuman sekedar sketsa aja. Siapa tahu ini kurang bagus, itu jangan dicela ya, jangan dicaci maki. Ya, ini pertanyaan yang bagus sebenarnya, dan ini kadang-kadang menimbulkan banyak permasalahan ketika kita salah menggunakan topologinya atau salah menggunakan peralatan. Saya akan langsung saja menjelaskan sesuai dengan pengalaman Bang Sandi menggunakan whiteboard di belakang. Let's go. Oke anak-anak, perhatikan papan tulis. Bercanda ya. Baik, pertanyaan dari Mas Tri. Jadi dia punya access point ya. Access point satu arah berarti arahnya cuman ke depan ya, atau dia antenanya sektoral tuh. Dan dia pengennya bisa menghandle 5 klien dan ini semuanya kliennya wireless semua gitu loh. Nah, di sini Bang Sandi akan memberikan tips ya. Ini tips ya, bukan cuma cara aja, tapi ini adalah tips supaya Mas Tri ataupun rekan-rekan yang lain yang mungkin sama kasusnya biar bisa tidurnya lebih tenang gitu ya. Tidurnya lebih tenang karena apa? Istilah kita dari dulu ya, pegiat WiFi, RT itu tidur tenang itu artinya tidak ada gangguan lagi. Karena apa? Kalau misalkan ada gangguan, itu klien kita ya, terutama klien kita bakalan yang ngomel-ngomel, terus bisa komplain gitu. Nah, pokoknya macam-macam lah ya, namanya klien gitu, pengennya dia lancar terus. Nah, pengalaman pribadi saya sebelum menggunakan metode ini, itu sangat kacau. Maksudnya apa? Karena saya masih pemula waktu itu, sampai sekarang pun masih pemula, tapi alhamdulillah pengalamannya terus bertambah. Waktu itu metode yang saya gunakan memang access point satu arah ya. Saya arahkan ke tempat penduduk ya, yang mereka di situ mungkin tetanggaan sampai beberapa klien, mungkin sampai 5 klien juga waktu itu. Dan kesalahan saya adalah saya menggunakan satu alat aja gitu. Maksudnya satu alat tuh gimana Bang? Jadi satu rumah itu hanya menggunakan satu alat. Jadi metode yang digunakan atau mode pada alat tersebut yang digunakan adalah mode WISP. Mode WISP itu adalah mode tangkap sebar. Jadi access point ditangkap sama router yang pakai WISP, kemudian disebarkan kembali sinyal Wi-Fi-nya. Nah, kelemahan dari WISP ini, dia akan memancarkan ulang channel yang sama. Ya, sehingga itu akan mengakibatkan terjadinya intervensi atau gangguan-gangguan ya. Misalkan yang klien satu, mana klien satu? Ini klien satu ya, ini rumah satu. Dia cuma pakai satu alat menggunakan mode WISP. Ketika dia tangkap access point utama, maka dia akan memancarkan ulang di channel yang sama juga. Kemudian klien kedua sama juga tuh.
dia juga nangkap misalkan di situ channel 1, maka semuanya pakai channel 1, maka channel 1 ini bakalan intervensi gitu ya, gangguan, dan mengakibatkan bandwidth itu bisa nggak jalan tapi tarik-tarikan gitu ya, tarik-tarikan, pokoknya parah banget lah gangguan gitu loh. Nah di sini tips yang akan Bang Sandi kasih sama Mas Tri terutama ya, para teman-teman juga, bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara bikin topologinya full wireless ya, full wireless, supaya tidak supaya tidak terjadi gangguan-gangguan yang sempat Bang Sandi alami dulu. Oke, kita mulai dari awal ya. Kita mulai dari yang pertama adalah akses internet di sini ya. Yang saya bikin gambar bola dunia di sini. Ini internet. Kemudian dari internet itu larinya ya ke router. Router ini boleh menggunakan router biasa, boleh menggunakan router board dari Mikrotik atau produk Totoling, Tenda, TP-Link dan lain sebagainya. Itu terserah teman-teman. Kalau ingin manajemennya lebih baik, lebih komplit, teman-teman bisa menggunakan router board dari Mikrotik. Ada tipe RB941, ada RB450G, ada macam-macam lah pokoknya sesuai dengan harga dan kualitasnya. Nah, setelah itu dari router tersebut, kita larikan ke access point. Access point di sini yang dipertanyakan sama Mas Tri tadi ya, adalah access point yang sifatnya dia cuma sektoral aja. Jadi satu arah aja tuh antenanya. Nah, sebenarnya lebih bagus lagi kalau antenanya itu yang omni 360 derajat ya. Jadi dari segala arah dia bisa mancarin sinyal gitu. Cuman karena pertanyaannya sektoral, oke lah, sama aja sebenarnya. Bedanya cuman pada arah pancaran aja. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini saya sudah bikin rumah, ada 5 rumah, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini lupa saya kasih nih. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rumah. Tips dari saya, gunakan 2 alat setiap rumah. Gunakan 2 alat setiap rumah kalau ingin tidur Anda nyenyak gitu. Kenapa seperti itu, Bang? Untuk menghindari yang namanya intervensi, dan yang pastinya sinyal yang ditangkap itu akan lebih baik. Sinyal yang didapatkan akan lebih baik atau lebih bagus. Nah, 2 alat di sini kita bisa menggunakan access point outdoor ya, atau wifi outdoor, dan juga router indoor. Nah, saya akan berikan contohnya nih, seperti ini contohnya ya. Saya kebetulan tadi ada ya. Nah, ini tenda O1 ya. Tenda O1 ini adalah CPE outdoor ya. CPE outdoor nih, atau bisa dibilang AP outdoor juga, Wi-Fi outdoor juga bisa nih, karena dia digunakan di tempat outdoor, artinya dipasang di luar dan dia sudah anti air, anti panas juga ya. Jadi kalau misalkan ada hujan kayak gitu dia nggak apa-apa alat di dalamnya. Sedangkan yang satunya ini tenda N301. Tenda N301 ini adalah Wi-Fi indoor atau router indoor. Ini punya mode WISP ada, dia access point juga bisa, terus router biasa juga ada di sini, repeater juga bisa. Sama aja, ini sama aja. Cuman bedanya dia yang ini antenanya sudah bukan seperti ini lagi ya. Nah, kalau ini untuk indoor nih. Ini antenanya bulat di dalam, itu tujuannya arahnya ke depan. Nah, jadi di sisi klien itu yang atas dia pakai alat ini ya. Kemudian di bawah dia bisa menggunakan router indoor. Cuman bukan maksud saya mempromosikan produk tenda, itu bukan ya. Ini karena murah saya beli ini ya. Oke. Paham ya? Wah, berarti Bang, kalau semua rumah atau 5 rumah tersebut menggunakan 2 alat semua, otomatis biayanya akan lebih banyak dong yang akan kita siapin. Memang harus seperti itu ya, Masku, Bosku. Memang harus seperti itu. Kalau ingin kualitas yang bagus, kita memang harus merogoh kocek yang lebih banyak juga. Kalau kita memaksakan diri dengan menggunakan 1 alat, Anda tidak akan bisa nyenyak tidur. Nah, seperti itu ya. Terus ada tips lagi untuk teman-teman di sana ya. Access point ya, sudah ya. Dari router lari ke access point. Kemudian ditangkap oleh CPE outdoor tadi. Ini CPE outdoornya ya. Nah, ini CPE outdoornya saya kasih tiang ke atas. Dia tangkap nih access point. Misalkan di sini access point channelnya itu adalah channel 1. Saya anggap channel 1 aja ya.
Si klien itu bakalan nangkap access point ini di channel 1 ya. Cuman keunggulannya si klien ini ya, dia kan pakainya mode klien tuh, mode klien. Mode klien itu cuma nangkap doang, tidak nyebarkan kembali. Yang nyebar adalah alat yang di bawah atau router indoornya. Nah, tipsnya seperti ini supaya lebih maksimal lagi, tidak ada gangguan ya, minimal banget lah gangguan tersebut. Nah, kita contohkan di rumah nomor 5 ini. Kenapa saya di sini nulis di channel 1? Ya, kenapa saya bikin di channel 1? Kemudian ini juga di channel 1. Nah, channel 1 ini ya dengan akses point CH1 ini kan jaraknya lumayan jauh tuh, ya, lumayan jauh. Jadi kemungkinan terjadinya intervensi itu ya minim lah kayak gitu. Karena yang nangkep kan alat yang atas nih, ya, CPE outdoor yang atas yang nangkep. Rumah nomor 5 ya, rumah nomor 5 saya bikin di channel 1. Oke, untuk router indoornya. Kalau kliennya sama semua, dia modenya mode klien semua, nangkep semua ke access point utama di sini. Kemudian di rumah nomor 4 ya, ini nomor 5 ya. Di rumah nomor 4 saya bikin channel routernya itu channel 6 atau channel wifi pada router indoornya itu channel 6. Supaya apa? Antar rumah ini dia kan juga masing-masing ada wifi indoornya tuh. Ketika dipancarkan channelnya itu rumah nomor 5 ini, klien nomor 5 ini dia memancarkan channel 1. Sedangkan klien nomor 4 dia memancarkan ke channel nomor 6. Ya, channel 6. Saya lupa frekuensinya, bisa teman-teman cek di Google atau media lain ya. Jadi rumah ke rumah ini nggak intervensi tuh. Jadi channel 1 sama channel 6 tuh kan jaraknya jauh ya. Jaraknya beda jalur tuh, beda jalan. Terus rumah ketiga atau klien ketiga kita di sini channel 11. Jadi channelnya itu nggak ada yang sama tuh. 1, 6, 11. Terus gimana dong dengan rumah 2 dan rumah 1? Kita bedakan juga channelnya. Untuk rumah nomor 2, di sini contohnya ya, saya contohkan supaya tidak sama juga dengan channel rumah-rumah lain. Ini channelnya saya pakai channel 2. Channel 2. Di pengaturan wifi-nya ya, semoga teman-teman paham nih. Misalnya akan lebih menjelaskan secara mudah ini. Terus di rumah nomor 1 ya, atau klien nomor 1 kita, di sini saya bikin channelnya channel 7. Jadi dia nggak ada yang sama nih channel wifi-nya, untuk menghindari terjadinya intervensi. Loh bang, itu kan channel 1 sama channel 2 ini berdekatan bang, bagaimana bang? Itu tetap intervensi bang? Oke. Nah, teman-teman mikirnya kayak gini ya. Jarak antara rumah 1 dengan rumah 2 ini, kalau dia itu jaraknya masih jauh banget, ya lumayan jauh lah kayak gitu, misalkan kayak 200 meter kayak gitu, atau 150 meter, maka sama pun channelnya ya, seandainya sama pun channel 1 sama channel 1 itu, kemungkinan terjadinya intervensi itu kurang ya, minim. Karena router indoor itu pancarannya tidak sejauh itu, sampai ratusan meter itu enggak. Router indoor itu dia di sekitaran aja, ya maksimal 40 meter lah, kayak gitu dari rumah ya, dari tempatnya, kayak gitu. Nah, ini adalah topologi yang menurut saya ya, atau sistem yang menurut saya di full wireless ini bisa dipakai lah ya. Dan ini juga masih menggunakan frekuensi di 2,4 GHz ya. Nah, ya, masih pakai 2,4 GHz. Karena Bang Sandi sendiri pun belum memakai frekuensi di 5,8 atau 5 GHz tersebut. Tapi kalau misalkan kejadiannya teman-teman punyanya yang 5 GHz, bisa aja diaplikasikan seperti ini, malah mungkin lebih bagus kayak gitu loh. Nah, gimana guys? Nah, itu tadi adalah sedikit tips ya. Sandi berbagi apa yang Bang Sandi pernah alami ya, pengalaman-pengalaman sebelumnya aja. Nah, mungkin masih banyak sih ya teman-teman yang berpikir wah itu caranya mungkin kurang efektif ya. Tapi inilah tips yang bisa Bang Sandi sampaikan khususnya kepada Mas Tri dan juga teman-teman yang ingin tahu kira-kira seperti apa sih sistem atau topologi yang bagus untuk full wireless tersebut. Dan satu hal lagi yang perlu teman-teman ketahui, bahwa kalau memang kita menginginkan kualitas yang bagus dan hasil yang bagus, memang kita harus merogoh kocek agak lebih tinggi sedikit. Gak apa-apa, yang penting tidur bisa lebih nyenyak. Oke, sekian dulu untuk tips dan trik kali ini ya. Terima kasih yang sudah nonton video Bang Sandi TV channel. Yang belum subscribe channel Bang Sandi TV, wajib untuk subscribe tentunya. Bang Sandi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.